Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear student, I hope you are in a good condition. And welcome to the English lesson for grade 9. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. In this video, Ustazah will discuss chapter 2. Chapter 2 is about expression of agreement and disagreement. Jadi pada bab 2 kali ini Ustazah akan membahas tentang ungkapan agreement and disagreement, persetujuan dan pertidaksetujuan. Are you ready to study? Okay, let's check the video. Sebelum ke topik pembelajaran, terlebih dahulu Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Ustazah harap kalian mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Well, my student, kalian pernah nggak mempunyai permasalahan dengan teman-teman karena perbedaan pendapat? Atau mungkin kalian sependapat dengan teman kalian? Nah, bagaimana kira-kira mengungkapkannya dalam bentuk bahasa Inggris? Oke, di sini kita akan membahas penggunaan expression of agreement, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat orang lain. Jadi ini apabila kalian setuju terhadap pendapat orang lain atau teman kalian atau orang tua kalian, dalam bahasa Inggris dinamakan agreement. Selanjutnya, expression of disagreement ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Jadi kebalikan dari agreement, kalau disagreement itu adalah tidak setuju. Selanjutnya, ini ada beberapa ungkapan yang biasa digunakan ketika kita setuju terhadap pendapat orang lain. Ingat-ingat ya, setuju terhadap pendapat orang lain. Yang pertama, I agree with you. Yang kedua, that's exactly how I feel. Yang ketiga, absolutely or exactly. Yang keempat, that's so true. Yang kelima, that's a good idea. Dan yang keenam, that's for sure. Di sini keenam ungkapan ini bisa kalian gunakan, dipilih salah satu, salah dua, atau beberapa. Yang terpenting intinya adalah ketika kalian setuju terhadap pendapat orang lain, kalian menggunakan dengan ungkapan berikut ini. Selanjutnya kita simak dulu yuk video yang berisi dialog di bawah ini. Judulnya adalah Agreement and Dialogue, jadi dialog ungkapan persetujuan. Hey, look at my new ring, isn't it cool? Yes, I absolutely agree with you. Your ring is so cool. It perfectly matches with your finger. Setelah menyaksikan dialog tersebut, di sini terdapat ungkapan I absolutely agree with you. Yang berarti ungkapan tersebut bisa kalian gunakan untuk menyatakan persetujuan kalian. Sampai di sini, paham ya anak-anakku? Pada tahap berikutnya, kita ke expressing disagreement. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan di depan tadi, disagreement artinya adalah ketidaksetujuan atau tidak setuju. Bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Yang pertama, I don't think so. Yang kedua, I totally disagree. Yang ketiga, I beg to differ. Yang keempat, I'm afraid I disagree. Yang kelima, I'm not sure about that.
Jadi kira-kira di sini itu ketika teman kalian mengatakan A, kemudian kalian tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian, kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan ini untuk menyatakan ketidaksetujuan kalian. Oke, let's check this dialogue. Disagreement in dialogue, yaitu dialog ketidaksetujuan. Di sini ada Farah dan Nisa. Farah mengungkapkan, in my opinion, national examination must be stopped. Kemudian Nisa merespon, I think I don't agree with you because it can be a parameter for our understanding so far. Dalam dialog ini, yang diungkapkan oleh Nisa, I don't agree with you, ini adalah ungkapan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang diungkapkan oleh Farah. Baiklah, apakah ada yang belum jelas? Ustazah kira, Ustazah harap kalian sudah jelas dengan penyampaian agreement and disagreement. Well, my student, next. Di sini ada tambahan pembelajaran, yaitu tentang expressing purpose, mengungkapkan tujuan. Kira-kira bagaimana dalam bentuk bahasa Inggrisnya? Kita bisa menggunakan dua alternatif. Yang pertama yaitu dengan in order to, yang artinya bertujuan untuk. Perhatikan rumusnya ya. Dengan menggunakan in order to, kemudian plus be or verb one. Ingat-ingat, verb one itu adalah kata kerja bentuk pertama. Langsung ke contohnya ya. Di sini ada example number 1. He studies hard in order to pass the examination. Dia belajar dengan giat bertujuan untuk melewati ujiannya atau agar bisa melewati ujiannya. Jadi in order to ini adalah tujuannya. Dia belajar dengan giat itu adalah agar bisa melewati ujian dengan baik. Contoh yang kedua, the farmer goes to rice field in order to dig the soil. Petani pergi ke sawah bertujuan untuk menggali tanahnya. Paham ya? Kemudian ungkapan yang kedua kalian bisa menggunakan dengan so that. Rumusnya di sini adalah so that plus subject plus modal. Ingat-ingat ya, subjek dalam bahasa Inggris itu adalah orang atau pelaku. Contoh kalimatnya adalah nomor 1. She always dresses nicely so that people notice her. Dia selalu berpakaian dengan rapi sehingga orang-orang selalu memperhatikannya. Jadi so that di sini maknanya adalah sehingga. Kemudian yang kedua, raise your voice so that I can hear you. Keraskanlah suaramu sehingga aku bisa mendengarmu. Baiklah, simpel saja ya untuk bab ini. Kalau Ustazah harap kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan kali ini. Next. Conclusion. Kita sudah berada pada tahap conclusion. Apa itu? Conclusion adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada bab ini adalah yang pertama, agreement. Ungkapan ini diucapkan ketika kita setuju dengan pendapat orang lain ya. Yang kedua, disagreement. Ungkapan ini diucapkan ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Sangat mudah bukan untuk memahami bab tersebut. Next. Untuk lebih mengukur kemampuan kalian atau seberapa jauh kalian sudah paham pada bab ini, Ustazah memberikan sebuah tugas, task 2, yaitu open your book page 16 until 17, then study activity 10 number 1 until 5. Oke, jadi bukalah buku kalian seperti yang ada gambar di sini, buku seperti ini. Kemudian halaman 16 sampai 17, di situ nanti akan ada aktivitas 10. Tugas kalian adalah mengerjakan nomor 1 sampai 5. Paham ya? Selanjutnya, perhatikan perintahnya. Di situ tertulis match the statement or question with the response, yang artinya pasangkanlah pernyataan atau soal sesuai dengan responnya dengan cara menulis huruf beserta kalimatnya. Oke, atau kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya lewat Google Form dengan klik link yang ada di deskripsi YouTube ya. Oke, thank you for watching, reading, and observing. See you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.